Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai marketing mix dari salah satu tour and travel yang ada di Batam, yaitu PT Anta Indo Tour and Travel. Next. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas produknya dulu. Nah, PT Anta Indo Tour and Travel ini adalah salah satu tour and travel yang sudah berpengalaman di Kota Batam. Mereka itu ada menyediakan beberapa produk yang menarik yang akan kita jelaskan di slide-slide selanjutnya. Namun, PT Anta Indo ini memang sudah berpengalaman dan menjadi kepercayaan di masyarakat Kota Batam dan dia sudah certified sebagai anggota Asita. Oke, next. Oke, produk-produk yang ditawarkan. Yang pertama ada visa application. Jadi di tour and travel ini, kalau misalnya kita mau ke luar negeri atau memakai produk tour and travelnya ke luar negeri, itu kita nggak usah perlu susah-susah mengaplikasi visa kita sendiri karena di tour and travel ini sudah tersedia. Next. Oke, selanjutnya ada air ticket dan hotel voucher. Nah, di tour and travel ini kita seperti biasa, seperti pada umumnya kita bisa memesan tiket dan hotel baik dimanapun dan kapanpun. Jadi misalnya kita mau pesan untuk tahun depan untuk hotel ini. Nah, mereka juga bisa dan semua tersedia di websitenya maupun kita langsung bisa datang ke sana juga. Next. Oke, ya seperti yang tadi saya bilang, ada hotel voucher. Jadi, di websitenya itu sudah tersedia berbagai macam voucher hotel di seluruh dunia, baik yang dari bintang 1 pun ada sampai dengan bintang 5. Next. Selanjutnya itu mereka juga ada menyediakan inbound sama outbound tour package. Nah, kalau yang outbound itu mereka tuh banyak destinasinya, misalnya kayak ke Korea, ke Singapura, bahkan ke negara-negara Eropa gitu juga bisa. Lalu kalau yang untuk inboundnya itu mereka itu sering bawa tour untuk orang-orang Cina atau Korea yang datang ke Batam atau ke kota-kota yang ada di Indonesia. Dan paketnya itu bisa disesuaikan dengan budget atau keinginan dari customer. Next. Selanjutnya ada cruise package. Nah, kalau di Anta Indo ini mereka cruise package-nya itu biasanya udah include kabin, teks, makanan, sama minum. Terus ada fasilitas-fasilitas juga. Nah, rutenya itu juga ada beraneka ragam, ada dari Singapura, Melaka, Genting, Phuket, dan masih banyak lagi. Next. Terus mereka juga ada jual attraction voucher atau voucher atraksi gitu, yang misalnya itu kayak tiket Disneyland, Lotte World, Universal Studio atau tiket atraksi yang ada di seluruh dunia. Dan kayak yang di foto ini ada tiket Universal Studio yang ada di acara Halloween kemarin, tahun lalu. Terus next. Terus mereka juga ada staycation atau one day trip di Batam. Mereka itu ada provide paket-paket tour yang untuk di Batam, misalnya kayak staycation. Kan sekarang tuh lagi tren sama staycation kan. Jadi mereka tuh juga ada promosi sekarang tuh staycation di Haris atau one day trip di Rano Island. Nah, selanjutnya adalah terdapat MyStour juga di Anta Indo Tour and Travel ini. Jadi di MyStour ini terdapat seperti contohnya MyStour kayak di sini di gambarnya, yaitu tur ke Bali, kemudian terdapat juga seperti tur-tur ke tempat seperti Jakarta ataupun di Batam juga ada. Selanjutnya Anta Indo juga menjual ada produk yaitu Global SIM Card. Global SIM Card ini yang tersedia cukup banyak, yaitu ada Indonesia, Jepang, Cina, Korea, USA, dan bermacam-macam lagi. Kemudian terdapat transportation rental dan ferry ticket. Jadi yang ditawarkan oleh Anta Indo, ferry ticketnya itu ada Majestic Ferry, kemudian Batam Pass. Kemudian selanjutnya Anta Indo juga ada untuk menyewa mobil. Sewa mobil ini juga bisa disesuaikan dengan supirnya yang apabila ingin berbahasa Inggris, Mandarin, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu terdapat travel insurance. Jadi di Anta Indo ini tidak hanya produk-produk yang pada umumnya, yaitu juga bisa
customer itu membeli travel insurance agar apabila ingin traveling itu ada asuransinya. Selanjutnya. Oke, baik. Jadi di tahap price ini, yang dimana itu poin pertama adalah price strategi, dan kedua adalah pricing, dan tiga adalah allowance, dan keempat adalah diskon, dan yang kelima adalah payment terms. Dan yang pertama untuk price strategi itu terdapat tiga bagian. Yang pertama adalah suatu kualitas paket, yang kedua adalah fasilitas aset paket, dan lokasi. Yang dimana dalam kualitas paket itu terdapat yang namanya penjualan tiket pesawat, penjualan voucher, next. Terdapat penjualan voucher hotel dan juga menyediakan paket wisata domestik dan internasional. Dan yang keempat juga mengelola suatu dokumen perjalanan. Dan yang kelima juga menyelenggarakan perjalanan insentif. Dan yang keenam adalah menyelenggarakan suatu konferensi dan pameran. Dan juga di dalam kualitas paket juga yang termasuk yang harus dilihat dari penetapan harga paket wisata, karena paket yang memiliki kualitas bagus pasti memiliki harga yang setara dengan kualitas. Oke, next. Oke, selanjutnya itu ada pricing ya. Kita bisa lihat itu ada contoh brosur ke Hainan Cina contohnya. Terus yang lagi hot news itu dari promo ke Rano Island ya. Kita seperti juga tahu di turen-turen travel yang lainnya juga Rano Island juga seperti terkenal seperti one day trip per pax-nya 500.000, one day trip child itu ada 350.000. Terus 2 day 1 night Bang Bed itu ada 550.000. Terus 2 day 1 night di villa itu ada 2.400.000 untuk 4 pax. Terus selebihnya itu ada package tadi udah dijelaskan sama kawan saya. Terus oke, next. Ya, ini ada contoh WhatsApp-nya, HP-nya dan alamatnya Anta Indo Travel. Terus next. Terus di sini ada allowance atau tunjangan, yaitu yang pertama adalah asuransi perjalanan. Di setiap perjalanan memiliki asuransi untuk menjaga wisatawannya. Terus yang kedua adalah voucher berupa uang. Terus yang ketiga adalah memberikan paket langganan transvision secara free. Ini diberikan secara gratis kepada wisatawan kita. Terus yang keempat, ya ada diskon, di mana semua tour and travel ada diskon, ada khusus gitu untuk kasih ke pelanggannya agar pelanggannya mau gitu membeli, kayak ada bonus atau diskon gitu. Yang saya jelaskan di sini adalah diskon adalah pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli saat melakukan pembelian barang atau jasa. Diskon adalah salah satu strategi promosi. Memang adalah salah satu promosi yang handal lah gitu. Memang biar daya tarik pembelinya itu langsung beli ke produk kita. Bisa menjadi hemat dan pembelian. Sebentar. Belum next. Di mana walaupun demikian penjual tidak merasa rugi karena efek dari diskon ini diharapkan akan kembali di masa mendatang dalam bentuk lainnya seperti loyalitas pembeli atau branding produk yang lebih kuat. Oke, next, Alfa. Baik, untuk diskon. Tadi udah dijelaskan sedikit mengenai diskon sama Jofikir Rahman. Mengenai kelebihan diskon ialah membuat pelangganmu, jadi di diskon itu ada kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama kelebihan, membuat pelangganmu berpikir positif tentang bisnismu. Dan yang kedua ialah membantu pelangganmu memilih produkmu dibandingkan kompetitor. Dan untuk kekurangan, diskon bisa mengurangi nilai yang ditangkap. Dan yang kedua ialah risiko kehilangan keuntungan dari margin yang lebih kecil. Next. Jadi untuk tujuan dari diskon, itu yang pertama mendapatkan pelanggan baru, dan yang kedua ialah meningkatkan penjualan, dan yang ketiga mendapatkan konsumer setia, dan yang kelima ialah menghabiskan stok lama. Baik, next. Diskon. Di diskon ada strategi diskon. Strategi diskon ialah diskon yang pertama ya diskon bundle, yang kedua ialah diskon di muka, dan yang ketiga ialah diskon volume, dan yang keempat diskon musiman atau acara, dan yang kelima ialah pengiriman gratis, dan yang terakhir beli satu dapat gratis satu. Next. Payment. Payment term adalah ketentuan pembayaran yang dibuat oleh supplier vendor kepada pelanggan atau jasa juga
atau bisa juga dikatakan dengan term of payment adalah ketentuan cara pembayaran yang telah dibuat oleh penjual kepada pembelinya. Next. Jenis payment term itu ada 5. Yang pertama itu cash in advance, yang kedua ialah COD atau cash on delivery, yang ketiga ialah net days, yang keempat ialah net EOM atau EOM, dan yang kelima ialah discount. Next. Untuk yang pertama tadi ialah cash in advance, itu cara pembayaran ini adalah pembeli mengirimkan sejumlah uang kepada penjual. Setelah itu penjual akan mengirimkan barang. Dan untuk yang kedua ialah COD tadi. Pada term of payment COD, ini penjual membawa barang kepada pembeli. Pada saat penjual menyerahkan barang, pada saat yang sama pembeli menyerahkan pembayaran. Dan yang ketiga ialah net day. Itu ialah pembeli akan membayar maksimum di hari setelah menerima barang. Contoh, net 30 berarti pembayaran secara penuh harus dilakukan dalam 30 hari. Dan yang keempat ialah net EOM. EOM merupakan pendekatan dari end of month. Term of payment EOM berarti pembayaran akan dilakukan maksimum di hari terakhir setelah akhir bulan. Dan yang kelima ialah diskon. Diskon itu formatnya ialah persen per day net dmax. Misal 2/10 net 30 berarti akan diberikan diskon 20% dari jika dibayar dalam 10 hari. Selain itu harus dibayar secara penuh dalam 30 hari. Baik, bisa. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah place. Oke, next. Oke, jadi lokasi di Anta Indo Tour and Travel ini dia ada di Komplek Ruko Citra Mas, Blok C nomor 4 di Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Oke, jadi untuk pertama kita akan membahas tentang aksesibilitasnya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi aksesibilitasnya, sebenarnya posisi Anta Indo ini kurang strategis. Karena dia letaknya itu hadapannya itu langsung ruko lagi. Dia nggak menghadap ke jalan besar. Sehingga dia kayak di tempat yang agak terpencil, jadi susah ditemukan. Oke, selanjutnya untuk di dalamnya, keadaan di dalamnya itu untuk tempatnya sendiri sebenarnya bagian dalamnya itu sudah cukup rapi dan cukup nyaman untuk tamu. Jadi tamu datang itu tempatnya sudah ber-AC dan sudah dipenuhi dengan brosur promo. Nah, selain itu mereka juga ada tempat untuk nunggu. Jadi selagi nunggu giliran mereka sudah ada tempat duduknya sendiri. Oke, next. Oke, kalau misalnya kita bahas tentang tempat parkirnya, kalau sebenarnya tempat parkirnya pun agak kurang. Kenapa? Karena ya seperti yang sudah dibahas, kalau hadapan dari Anta Indo ini ada ruko juga. Jadinya tempat parkirnya pun sudah terisi. Karena rukonya sendiri sudah terisi sama keluarga, adapun yang buka bisnis di sana. Jadinya sudah agak terisi. Sehingga tempat parkirnya itu sudah nggak gitu banyak lagi bisa terisi. Oke, untuk tempat Anta Indo ini ya seperti yang sudah dibahas, dia letaknya di berhadapan dengan ruko. Kalau misalnya diperhatiin lagi, di ujungnya itu dia ada ruko lagi dan tutupin jalannya. Jadi dari sisi manapun dia nggak bisa terlihat dari luar. Jadi sebenarnya ya balik lagi tempatnya ini agak kurang strategis. Oke, selanjutnya. Selanjutnya distribution. Anta Indo Tour and Travel ini berlaku sebagai distributor atau agen karena mereka punya partner dan produk mereka itu dari partner mereka atau produser mereka, yaitu Chan Brother, Wholesaling, dan BTC. Kemudian Anta Indo Tour and Travel ini hanya sebagai perantara antara produsernya dan customer. Next. Nah, untuk channelnya sendiri, Anta Indo Tour and Travel itu memiliki partner seperti yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu Chan Brother, Wholesale Holidays, dan BTC. Kemudian mereka juga menjual produk mereka melalui sosial media, yaitu Instagram, Facebook, dan mereka juga punya website mereka sendiri.
Channelsnya itu direct dan indirect. Indirect itu secara tidak langsung seperti seperti dari produsernya ke customer, yaitu melalui si Anta Indo Tour and Travel ini. Kemudian yang kalau directnya itu dari sosial medianya. Next. Ini sosial medianya Anta Tour and Travel, yaitu Facebooknya, Facebook page, dan Instagramnya. Oke. Dan ini websitenya mereka untuk bisa langsung book, langsung ke produk dari produsernya. Kemudian jika kita membahas tentang place, kita pasti akan membahas tentang marketing coverage. Apa itu marketing coverage? Itu ceritanya seperti gimana mereka bisa mengcoverage segmentasi dari marketing mereka itu sendiri, atau seberapa luas dan variatif distribusi produk dari Anta Tour and Travel ini. Jadi marketing coverage itu terbagi jadi 3, apakah dia intensif, selektif, atau eksklusif. Jadi punya Anta ini adalah selektif. Kenapa? Jika intensif artinya dia akan sangat mempush produknya. Jadi kita akan melihat Anta di mana-mana, di pinggir jalan, di pelosok-pelosok, bahkan sampai di tempat-tempat yang sangat sepi pun pasti kita akan melihat mereka sangat mempush marketing mereka. Sementara kalau eksklusif, mereka akan sangat-sangat jual mahal ceritanya. Jadi mereka hanya ada di tempat-tempat high class atau di tempat-tempat tertentu saja. Tetapi Anta ini memilih marketing coverage yang selektif. Jadi selektif ini berada di tengah-tengah, yaitu di antara intensif dan eksklusif. Mereka membuat marketing coverage yang benar-benar tepat sasaran dan tidak terlalu murahan ataupun tidak terlalu jual mahal juga. Kemudian selanjutnya perceived quality of the place. Jadi gimana sih kalau kita lihat tempatnya Anta Tour and Travel ini? Nah, kita bisa lihat konsistensi di warna gedungnya. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa dia well branded dari luar kita sudah bisa lihat oren-oren artinya Anta. Kemudian bisa interior minimalis artinya terkesan profesional karena kalau terlalu rame kesannya agak gimana gitu dan terlalu nggak didesain juga jelek. Kemudian tersedia berbagai brosur dan informasi artinya tempatnya bersifat informatif. Oke. Baik, jadi selanjutnya ada untuk sales promotion. Jadi untuk dari Anta ini, Anta Indo ini, dia sales promotionnya ini dia ada paket untuk Kerano, terus dia juga ada paket untuk Montego Resort. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya untuk paket Kerano ini dia ada beberapa pilihan seperti 1 day atau 2 day 1 night untuk Keranonya. Oke, next. Terus untuk pihak PT Anta Indo ini mereka juga sering mengadakan diskon untuk all paketnya. Mereka bisa memberikan diskon 30% untuk beberapa pilihan perjalanan seperti ke Europe atau ke Portugal. Oke, next. Terus yang selanjutnya ada business card. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya seorang pembisnis pasti perlu memiliki business card. Jadi business card ini merupakan suatu kartu yang berisikan tentang informasi seseorang atau suatu perusahaan. Biasanya di kartu nama ini biasa bertuliskan nama, nomor telepon, alamat, dan juga kantor. Terus untuk fungsi dari bisnis kartu ini dia yang pertama memberikan kesan bahwa Anda adalah seorang pembisnis, yang kedua sebagai profil diri, yang ketiga merupakan menunjukkan profesionalitas, keempat merupakan media perkenalan yang efektif. Kenapa saya bilang efektif? Karena seperti yang kita tahu sangat ribet kalau misalnya ada orang lagi jalan terus kita kasih brosur terus orang itu harus tanya, nomor telepon kamu berapa, itu kurang efektif. Jadi, sebagai medianya, kita biasanya memberikan suatu business card. Next. Selanjutnya, kita masuk ke advertising. Advertising Anta Indo dia lakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah hasil print, biasanya berupa brosur. Brosur ini biasanya disediakan di kantornya, dan biasa digunakan ketika Anta Indo sendiri itu lagi melakukan pameran di mall. Kan pastinya banyak dari pengunjung mall-nya itu nggak punya waktu untuk mendengarkan, sehingga biasanya pihak dari Anta Indo ini akan membagikan brosur ke orang-orang. Yang kedua, word of mouth.
Cara Anta Indo mengadvertise ini melalui komunikasi dari mulut ke mulut, di mana jika salah satu tamu yang menggunakan jasa Anta Indo ini dia merasa puas, kemudian dia akan menceritakan kepada orang lain, dan hal ini akan terulang kembali sehingga circle-nya ini menjadi lebih besar dan Anta Indo dapat dikenal lebih banyak orang. Yang ketiga adalah elektronik, di mana Anta Indo mempromosikan perusahaannya melalui media sosial. Dia mempromosikannya melalui 3, yaitu Instagram, Facebook, di mana admin aktif mengunggah paket-paket wisata serta promo-promo menarik. Next. Ini merupakan Instagramnya Anta Indo. Next. Dan ini merupakan page Facebooknya Anta Indo. Advertising melalui 2 media sosial ini tuh merupakan cara yang cukup baik karena kira-kira 56% populasi masyarakat Indonesia itu merupakan pengguna medsos yang aktif. Next. Selain itu, Anta Indo ini juga menggunakan website sebagai salah satu cara promosinya, di mana di website ini kita bisa memesan hotel, tour, attraction, visa, yang fungsinya sebenarnya cukup mirip dengan Traveloka, ya, namun tidak selengkap Traveloka. Cuma untuk website ini, paket-paket yang disediakan belum selengkap yang dipost di Instagram, karena orang-orang lebih memilih menggunakan Instagram karena dia dapat langsung berkomunikasi dengan adminnya. Next. Nah, untuk yang terakhir tuh ada publicity atau publisitas. Nah, yang pertama itu kita ada personal marketing sama sellingnya. Terus kalau misalkan di sini itu dia cara penjualannya itu dia pakai memperkenalkan suatu produk, dia melalui komunikasi langsung secara tatap muka. Nanti kita ada lihat sama foto-fotonya. Nah, biasanya mereka melakukan ini itu untuk konsumen biar tertarik sama untuk membeli produk mereka. Biasanya mereka itu mengadakan hubungan langsung dengan calon pembeli, terus mereka akan memperoleh tanggapan dari calon pembeli sama mereka, dari sananya mereka akan membina hubungan dengan calon pembeli tersebut. Terus yang kedua itu ada direct marketing atau selling. Nah, kalau misalkan di direct marketing itu, mereka menciptakan hubungan baik dengan para pelanggan, contohnya bisa dari yang dibahas tadi, ada dari Instagram, Facebook, website, dan lain-lainnya. Baru yang terakhir itu kita ada kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, kita ada kerjasama dengan pihak Chan Brothers, lalu ada wholesale, dan lain-lain. Nah, di sini kita ada foto bentuk penawaran surat yang diberikan untuk para perusahaan. Nah, contoh ini itu diberikan kepada para perusahaan. Contoh kalau misalkan perusahaan itu ingin melakukan travel, lalu mereka menyuruh pihak tour and travelnya untuk membuat surat penawaran. Next. Nah, bisa kita lihat dari pihak perusahaan yang mengadakan itu, contohnya PT BPR Sejahtera Batam. Nah, di sini itu mereka melakukan MICE, yang nantinya mereka akan meminta pihak Tour Anta Indo ini untuk melakukan surat penawaran kepada mereka. Next. Nah, di sini yang tadi saya bilang, kalau misalkan mereka itu melakukan direct langsung, terus kalau mereka itu mengadakan travel fair yang diadakan di mall-mall itu, mereka mengadakan booth, lalu mereka mengadakan pertanyaan kepada para pelanggan mereka, lalu kalau misalkan pelanggan mereka bisa menjawab atau pada hari itu tersebut mereka bisa membeli langsung produk mereka, mereka akan memberikan pelanggan mereka seperti cashback 2 juta seperti yang difoto. Next. Nah, ini contohnya mereka ada kerjasama sama pihak Chan Brothers sama wholesale. Berarti mereka juga ada beberapa booth yang mereka adakan di Batam Travel Fair. Contohnya ada di Mega Mall, BCS, dan Nagoya Hill. Next. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih dan maaf jika kita ada salah kata.